Boleh sama-sama sekali lagi tepuk tangan lebih tinggi di atas kepala kita untuk manajer. Terima kasih untuk penyediaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa menurut kami. We praise you, Jesus. Haleluya. Tersedia tunjuk-Mu di tiap jalanku.
Omega Church, kita percaya bahwa Tuhan kita selalu menyediakan damai yang sejati buat setiap kita. Dia menciptakan kita dengan begitu mulia. Dan lewat lagu berikut ini, kita sama-sama diingatkan tentang betapa mulianya Tuhan yang menciptakan kita. Mengalirlah damai-Mu, hatiku kuatkan nama-Mu. Kejadianku ajaib, ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku, hidupku sangat mulia. Angkat tangan kita sama-sama singin. Mengalirlah damai-Mu, amin. Hatiku kuatkan nama-Mu, ya Tuhan. Kejadianku ajaib, yes Jesus. Ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku, hidupku sangat mulia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih untuk cinta-Mu yang begitu luar biasa buat kehidupan kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau jadikan kami begitu indah. Oh, we thank You for Your love, Jesus. Kau rangkulku saat ku lemah, tangan-Mu yang tolongku. Thank You, Jesus. Kau pelita dalam gelapku, Engkau terang jiwaku. Engkau yang sembuhkan luka, Engkau Tuhan hidupku. Angkat tangan kita sama-sama sing. Mengalirlah damai-Mu, amin. Hatiku kuatkan nama-Mu, yes Lord. Kejadianku ajaib, ya Tuhan. Ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku, hidupku sangat mulia. Mulia di mata-Mu Tuhan. Kemudian yang nyanyikan bersama. Kau rangkulku saat ku lemah, tangan-Mu yang tolongku. Thank You, Jesus. Kau pelita dalam gelapku, Engkau yang menerangi setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Engkau yang sembuhkan luka, Engkau Tuhan hidupku. Angkat tangan kita sama-sama. Mengalirlah damai-Mu, amin. Hatiku kuatkan nama-Mu,
kuat karena salibmu. Yesus, lebihi semua pikiranku. Hidup kami Tuhan, sangat. Angkat tangan kita sama-sama, sing it with your heart. Mengalirlah damai. Amin. Ya Allah, kejadian sing it Jesus. Ku kuat karena salibmu. Lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat lebihi pikiran kami. Lebihi semua pikiranku. Hidup kami Tuhan, hidupku sangat lebihi pikiranku. Lebihi semua pikiranku. Hidup kami Tuhan sangat mulia. Terbatas kuasa, amin. Tak terduga cara Kau yang kuandalkan di setiap ya Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, cara-Mu gak terduga buat sekali Tuhan. Thank you God. Kau yang ku percaya di segala. Tuhan, angkat tangan kita sama-sama dengan hati kita nyanyikan. Tak terbatas kuasa-Mu, amin Tuhan. Tak terduga cara-Mu, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Di setiap terbatas kasih-Mu. Thank you Lord. Tak terduga cara, hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sambil tetap berfokus kepada hadirat Tuhan, pagi hari ini boleh kita ambil elemen perjamuan kudus di tempat kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biar siang hari ini, pagi hari ini kita semua diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas caranya, tidak terduga jalannya. Kalau Dia harus merubah pribadinya yang tadinya ada pribadi Tuhan, Dia turun menjadi manusia sama seperti kita, Dia akan lakukan. Kalau Dia harus mati dan Dia kemudian bangkit bagi kita, mengalahkan segala-galanya, mengalahkan segala kemungkinan, Dia akan lakukan bagi kita. Yes.
Tidak ada hal yang Tuhan tidak akan lakukan buat kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini boleh kita ambil roti ini bersama-sama. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari atas kepala kita masing-masing sebagai lambang kita menghargai pengorbanan tubuh Kristus buat setiap kehidupan kita. Responi kalimat berikut ini dengan mengucapkan haleluya dengan lantang dan jelas. Bukankah roti yang kita pecahkan yaitu adalah persekutuan di dalam tubuhnya Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan mengangkat anggur ini lebih tinggi dari atas kepala kita bersama-sama pagi hari ini. Responi kalimat berikut ini dengan mengucapkan haleluya dengan lantang dan jelas. Bukankah calon perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur, yaitu adalah persekutuan di dalam darahnya Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu bersama-sama, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Alpha Mega Church pagi hari ini. Sebagian dari kita mungkin perlu mendengar dan menerima. Tuhan ingin kita tahu bahwa He is the God of an open door. Dia adalah Tuhan yang membuka pintu buat setiap kehidupan kita. He is the God of the open door for you. Dia adalah Tuhan pembuka pintu untuk hidup saudara. Anda butuh mungkin kesempatan, Anda butuh mungkin pekerjaan, mungkin di area finances, atau mungkin di area keluarga, relationship, atau dalam area apapun yang saudara sedang butuhkan di hari-hari ini. He is the God of an open door. Dia adalah Tuhan yang membuka pintu dan Dia mau melakukannya bagi saudara dan saya hari ini. Oleh karena itu pagi hari ini bolehkah kita fokuskan pikiran kita kepada Yesus. Kita arahkan lagi hati dan pikiran kita kepada Dia. He is the God of an open door. Boleh mulai terima dan deklarasikan itu buat setiap kehidupan kita bersama-sama pagi hari ini. Angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Buka mulut kita, keluarkan suara kita. Sampaikan doa kita kepada Tuhan. Deklarasikan buat hidup kita masing-masing. He still is the God of an open door. Terima kasih Tuhan Yesus. Shekotaralada bahaya, ralada bahara, ralada baharia, ralada karya. Shekendaria ralada baharia, ralada baharia, ralada baharia. Terima kasih Tuhan. Oh, we trust in you. Percaya padamu Tuhan. Hati kami terarah kepadamu Tuhan pagi hari ini. Oh, thank you Jesus.
Terima kasih Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam cara. Angkat tangan kita sama-sama katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Whatever it may be. Yes, Lord. Keajaiban, yakini kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku kenal di dalam cara. Percayai sama-sama. Kau selalu
pagi hari ini the God of the open door is here right now with us. Tuhan yang membuka pintu itu ada hadir di sini bersama kami Tuhan. Amin, amin. Apapun yang kami hadapi dalam area apapun kehidupan kami, pekerjaan, keuangan, keluarga, relationship, masa depan apapun itu Tuhan, Engkau masih punya cara. Engkau masih akan buka jalan. Engkau tidak akan pernah habis akal untuk bertindak bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan itu yang kami mau pegang, itu yang kami percayai buat setiap kehidupan kami terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biar dalam menjalani kehidupan kami menemukan diri kami tenang saat kami ada di dalam caranya Tuhan. Sehingga Tuhan hari ini kalau ada hal-hal yang sekiranya mungkin harus kami perbaiki atau kami koreksi dari hidup kami, tunjukkan kami Tuhan dengan cara yang kami bisa pahami, show us. Dan biarlah kami selalu menemukan diri kami tenang di dalam caranya Tuhan. Kami paham atau nggak paham, kami ngerti atau nggak ngerti, kami tahu atau kami nggak tahu, selama kami tahu kami ada di dalam caranya Tuhan. Kami tahu kami hidup di dalam damai-Nya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami semakin diyakinkan pagi hari ini, Engkau ada bersama kami, Engkau ada di dalam kami, Engkau ada di pihak kami, bergerak untuk kami semua Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur bahadirat-Mu dan kami tahu pagi hari ini Engkau mau berpesan buat kami. Biar Tuhan sendiri yang berbicara, Tuhan sendiri yang beracara, dan Tuhan sendiri yang melakukan hal-hal yang hanya Tuhan sendiri bisa lakukan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Boleh sama-sama teriakan lebih kencang lagi teriakan Sebelum kita duduk boleh kita kasih wave buat orang depan, belakang, kiri, kanan kita. Kita say hi buat mereka. Mantap. Silakan duduk kembali dan kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda yang belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Acara Natal sudah ada di depan kita, yaitu tanggal 8 Desember pukul 8 pagi, 10 pagi, dan jam 1 siang. Dan tanggal 25 Desember jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Dan untuk New Year's Eve Celebration di tanggal 31 Desember pukul 10.30 malam. Jangan lupa untuk ajak kawan dan keluarga Anda untuk hadir bersama-sama. Dan tentunya kita ingin melakukan hal-hal yang spesial bagi kita semua untuk menikmati musim Natal ini bersama. Dan membawa teman-teman kita yang belum mengenal Yesus untuk bisa mengalami Yesus secara personal. Akan ada spending dan budget yang kita butuhkan untuk acara ini, sebesar kurang lebih 12 juta rupiah. Kami mengajak Anda juga, kalau Anda mau terlibat secara keuangan, Anda bisa menyampaikan persembahan Anda untuk Natal ke nomor rekening di bawah ini. Kita berdoa di musim Natal ini bukan hanya kita bisa senang-senang menikmati kebersamaan, tapi kita berdoa supaya kita semua bisa terus menjembatani kehidupan-kehidupan untuk mengalami Yesus secara personal. Natal sudah dekat, adik-adik diundang untuk bergabung dalam acara Natal Joy yang akan diadakan pada Minggu 8 Desember pukul 4.15 sore di Main Hall EOC DPU. Dan di hari itu juga kita akan melakukan live recording by Sound of Praise Kids. Jangan lupa ajak teman-teman dan keluarga kalian karena semakin ramai akan semakin meriah. Buat kalian para teenagers di Surabaya, Atmosfer mengundang kalian semua buat sama-sama hadir ke Christmas Celebration Serenade Noel pada tanggal 15 Desember 2024 di Atmosfer Alpha Omega Church DPU pukul 10 pagi. Jangan lupa buat datang dan ajak teman-teman serta saudara kalian sebanyak-banyaknya.
Komunitas lansia Alpha Omega Church yang selama ini berjalan di komsel masing-masing akan dimulai dengan komunitas lansia secara onsite dan online setiap hari Selasa pukul 4.30 sore. Dan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Panca di nomor di bawah ini. Bagi yang berusia 60 tahun ke atas, kita sangat mengajak Anda bisa bergabung bersama dan beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Kita coba sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama di pagi hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan dan juga kehormatan untuk kita bisa terlibat secara keuangan dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan baik di dalam gereja lokal ini maupun melalui gereja lokal ini lewat memberikan persembahan secara keuangan. Saya mau remind bahwa di Alpha Omega Church Anda tidak dipaksa untuk memberi, tapi kami hanya ingin menyediakan kesempatannya kalau Anda ingin terlibat di dalamnya. Kalau Anda mau memberi secara cash, Anda bisa masukkan ke amplop yang sudah tersedia di tempat duduk Anda masing-masing. Kalau Anda mau memberi secara QR atau transfer nomor rekening juga ada informasinya di amplop dan nanti akan juga tertera di layar. Tapi seperti yang tadi disampaikan di depan kita ada beberapa jadwal yang sudah ada Christmas things that are happening dalam bulan ini, kemudian juga operasional mingguan juga masih terus berjalan dan banyak sekali hal yang lain dan kita terus berdoa supaya dari semua taburan yang diberikan kita boleh terus kelola dengan maksimal dan juga kita bisa menjembatani semakin banyak kehidupan untuk mengalami Tuhan secara luar biasa. Oke, kita akan siapkan persembahan kita, kemudian kita akan berdoa dan setelah itu Asyir akan membantu mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau adalah Tuhan yang membuka jalan dan membuka pintu buat setiap kehidupan kami. Biar kami declare dan kami claim itu buat setiap kehidupan kami masing-masing, buat setiap area yang sedang membutuhkan terobosan dan jalan yang Tuhan buka bagi hidup kami. Termasuk juga lewat keuangan kami Tuhan. Dan pagi hari ini terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh berkontribusi kepada pekerjaan Tuhan dan apa yang sedang Tuhan kerjakan baik di dalam gereja ini dan juga lewat gereja lokal ini. Biar setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan bukan hanya sekedar kami beri supaya kami diberkati atau dapat sesuatu kembali karena itu terlalu mudah buat Tuhan. Tapi biarlah saat kami memberi dan menabur Tuhan, kami memberikan dari hati kami yang bersyukur kepada Tuhan dan mempercayai Engkaulah penyedia kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Asyir silakan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di bulan Desember. Hari ini officially Desember tanggal 1. Beberapa orang bilang it is the most wonderful time of the year. Dan kita tahu bahwa Mariah Carey sudah keluar dari freezernya sepanjang tahun. Dan all I want for Christmas is you akan menghantui kita kemanapun kita pergi sepanjang bulan ini. Anda mau di mall, Anda di cafe, Anda di mana, kayaknya di gereja juga gitu ya. Dengar juga lagu itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, banyak orang melihat musim Natal dengan segala kefansiannya, dengan dekorasi, dengan kemeriahan, dengan gatherings, dengan pesta, semarak, hadiah dan itu semua bukanlah hal yang buruk, itu semua sih bagus aja, nggak ada masalah. Tapi saat kita lucuti semua pernak-pernik segala kemeriahan itu dan semua pesta-pesta ini, kita melihat bahwa esensi sebenarnya untuk Natal adalah kelahiran bayi Yesus ke dunia ini. Tapi tunggu dulu, apakah Yesus emang beneran lahir ya? Apakah Natal itu memang beneran ada? Karena
kan banyak juga ya cerita-cerita lainnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kayak legenda-legenda gitu atau hal-hal lain lah gitu tentang dewa-dewa lain yang datang atau pribadi-pribadi lain yang juga tiba-tiba turun ke bumi, ada di reinkarnasinya ini, di inkarnasi itu dan lain sebagainya kan juga banyak gitu. Nah sehingga apa yang membedakan kelahiran Yesus dari lainnya? Untuk kita yang sudah lama Kristen, baik sekali untuk kita menanyakan hal-hal ini supaya kita tuh ngerti gitu ya, apa sih yang kita percayai dan apakah Natal itu memang beneran ada ataukah cerita Yesus lahir itu cuman ada di Alkitab aja, jangan-jangan. Untuk kita yang bukan Kristen, baik sekali untuk kita mendengarkan dan melihat apakah iman percaya Kristen itu hanya sekedar percayanya Alkitab doang ataukah ini memang juga didukung oleh bukti-bukti dan fakta sejarah lainnya gitu. Nah, jadi hari ini mengawali segala musim Natal dan kemeriahan di depan kita, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat tentang Natal, tentang kelahiran Yesus. Apakah Natal itu memang beneran ada? Apakah Yesus memang beneran lahir? Dan hari ini kita akan melihat dan membuktikan bukan hanya sekedar dari Alkitab aja. Walaupun yes benar Alkitab itu adalah panduan yang utama buat setiap kehidupan kita. Tapi kita juga akan melihat catatan-catatan lain yang akan menunjukkan bahwa Alkitab itu bukan hanya sekedar buku dongeng atau bukan hanya sekedar ya yang nulis kan ya memang orang yang percaya Yesus ya jelas aja gitu. Atau ditulis secara subjektif aja atau pokoknya percayalah yang ditulisnya kayak gitu pokoknya percaya buta gitu. Tapi kita akan melihat bahwa Alkitab kita ini selain dia adalah firman Allah yang hidup, dia juga adalah kompilasi sejarah yang sah, yang legit dan sinkron dengan catatan-catatan sejarah lainnya. Oke, nah sebelum kita berfokus kepada kelahiran Yesus, saya pengen ngajak Anda sedikit nih untuk lihat beberapa catatan sejarawan abad pertama dan kedua yang awal-awal yang mencatat tentang keberadaan Yesus di dunia. Gitu. Kita mulai dari yang pertama yang agak-agak awal, namanya adalah Flavius Josephus. Oke, ini tidak untuk Anda hafalkan, enggak apa-apa Saudara ya. Flavius Josephus dia ada di tahun 37 sampai tahun 100 dan dia ini adalah sejarawan abad pertama yang paling terkenal salah satunya. Dia menulis sebuah catatan namanya Antiquities of the Jews dan di dalamnya tercantum bahwa dia itu menulis dan menyebutkan Yesus itu adalah seseorang yang sangat bijaksana. Gitu. Dan dia juga mencatat bahwa Yakobus adalah saudara dari Yesus yang disebut Kristus. Gitu. Jadi orang ini nggak ada di Alkitab gitu karena ini catatan sejarah aja gitu. Tapi dia mencatat tentang Yesus selain daripada di Alkitab. Ada juga orang namanya Publius Cornelius Tacitus. Dia hidup di tahun 56 sampai tahun 120. Dan oleh sejarawan di zaman sekarang, di zaman ini, Tacitus ini dianggap sebagai sejarawan masa kuno yang terhebat. Gitu. Dan dia mencatat bahwa Yesus itu dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus di Yudea. Gitu, sama kan jadi catatannya. Yang berikutnya adalah orang namanya Suetonius. Dia hidup di tahun 68 sampai 112. Dia ini sejarawan Roma yang menulis bahwa Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi dari Roma di abad pertama karena mereka menimbulkan kericuhan tentang pribadi yang disebut Kristus katanya gitu. Kemudian ada lagi orang namanya Celsus, dia hidup di abad kedua. Dalam catatannya yang namanya The True Word, Celsus menunjukkan keberadaan Yesus dengan mencatat bahwa Yesus itu, dia dibilang katanya gini, belajar sihir di Mesir. Terus dia menceritakan tentang kelahiran dari perawan dan juga katanya Yesus itu kembali ke Yudea dan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Gitu. Mirip kan gitu sama apa yang kita baca. Dan yang kelima, ini hanya 5 dari antara mungkin lebih banyak lagi catatan yang lainnya. Otak saya yang gak cukup Saudara ya. Adalah gini, Talmud atau kitab dari Babilonia. Nah Talmud ini adalah sebuah kumpulan dokumen non-Kristen. Kumpulan dokumen non-Kristen yang mencantumkan catatan awal tentang Yesus dari Nazaret.
Terus gini, tentang tindakan sihirnya katanya. Mungkin maksudnya mujizat kali ya gitu. Tapi ini kan yang nulis kan bukan Kristen gitu. Jadi itu kayak disihir gitu. Terus dia juga mencatat tentang penyalipannya di hari Paskah Yahudi. Nah jadi kelima catatan yang tadi kita lihat ini, 5 dari antara sekian banyak adalah tulisan yang sangat dipandang oleh sejarawan bahkan sampai sekarang. Dan orang-orang ini yang nulis semuanya bukan Kristen. Dan lucunya apapun itu anggapan mereka tentang Yesus, baik mereka percaya Yesus atau mereka benci Yesus atau mengkritik Yesus atau menyudutkan atau menyerang Yesus, mereka justru malah berkontribusi dan menyediakan catatan-catatan di luar Alkitab yang justru menguatkan adanya Yesus di dunia ini 20 abad yang lalu atau 2000 lebih tahun yang lalu gitu. Nah, sekarang kita akan fokus ke kelahiran Yesus. Oke, kita lihat sama-sama kelahiran Yesus. Alkitab kita mencatat dengan jelas tentang kelahiran Yesus. Ada 2 penulis yang menulisnya yang lumayan lengkap gitu ya, ada Matius sama Lukas. Dan kedua penulis ini menulis dari 2 angle yang berbeda untuk kemudian kalau disatukan membuat kita jadi ngelihat gambaran yang lebih lengkap. Seorang kan bisa bilang, tapi kan Matius sama Lukas itu kan orang-orang yang percaya Yesus. Ya kan? Apa tulisan mereka itu sah? Atau mereka ya jelas aja lah pasti ngebelain Yesus ya kan? Apakah tulisan mereka itu bisa dibuktikan oleh catatan sejarah lainnya? Itu. Nah kita akan lihat sama-sama. Di Lukas 2 mencatat bahwa waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan sensus dan semua orang harus didaftarkan. Gitu. Matius 2 mencatat bahwa Herodes mati setelah Yesus lahir. Jadi kita bisa simpulkan Yesus itu lahir di rentang waktu antara sensus diumumkan sama sebelum Herodes mati. Gitu ya, di tengah-tengahnya situ tuh pokoknya Yesus lahir tuh gitu. Nah, ada buktinya enggak? Kita lihat dulu sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah dari ini, sesuatu yang namanya Res Gestae Divi Augusti. Oke, tidak usah Anda sebutkan, tidak apa-apa. Saya aja yang pusing, gak apa-apa. Oke, namanya adalah Res Gestae Divi Augusti. Apa itu maksudnya? Oke, arti literal terjemahannya adalah catatan tindakan Augustus Agung. Gitu. Jadi bentuknya adalah seperti ini loh kan, benar kan namanya Res Gestae Divi Augusti. Nah itu kayak bahasa Latin gitu di sana, apa itu barisan semut-semut dan koloni-koloninya gitu nggak kelihatan kan itu. Nah ini adalah kalau orang Indonesia menyebutnya adalah sebuah prasasti, jadi batu yang diukir, isinya apa? Isinya tentu sesuai namanya yaitu tindakan-tindakan dan pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Dan Kaisar Agustus tuh memerintahkan supaya catatan ini tuh ditaruh di depan kuburnya biar orang tuh lihat lah gitu. Nah di RGDA ini tadi dicatat bahwa Kaisar Augustus selama pemerintahannya mengadakan 3 kali sensus. Gitu, nggak tahu kenapa. Pokoknya 3 kali sensus dia lakukan di zaman tahun 28 sebelum Masehi, tahun 8 sebelum Masehi, kemudian di tahun 14. Gitu. Jadi 3 kali ya, 28 sebelum Masehi, 8 sebelum Masehi dan di tahun 14. Jadi sensus yang waktu mendekati kelahiran Yesus bisa jadi salah satu dari ketiga itu. Terus kita akan nanya, lah kok timelinenya nggak pas? Gitu, kok tanggalnya nggak pas? Nah penjelasannya gini, di zaman itu tuh kan gak secepat sekarang ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sekarang tinggal broadcast WA selesai gitu. Ada satu hal langsung seluruh bangsa Indonesia tahu gitu. Atau kayak pilkada kemarin gitu, cepet kan kita. Nah waktu dari pengumuman bahwa akan ada sensus sampai ke infonya itu nyampe ke desa Nazaret di mana Yusuf dan Maria tinggal. Itu kan kita gak tahu berapa lama. Ya kan, waktu itu masih belum bisa terbang pakai pesawat, jelas aja. Kapal getek pun juga belum ada, ya kan? Atau mungkin sudah ada. Tapi pokoknya penyebaran informasi itu harus dengan mereka jalan kaki, traveling berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Belum lagi nanti perjalanan, hal-hal administratif dan lain-lainnya, kita nggak tahu berapa lama. Jadi bisa jadi salah satu dari ketiga sensus itulah yang sensus yang mendekati kelahirannya Yesus itu. Kemudian bukti keduanya adalah gini, loh
Yusuf dan Maria kan bukan warga negara Roma ya. Kenapa kok mereka harus ikut sensus gitu? Mereka kan non-Roman citizens. Nah, lagi-lagi catatan sejarah mencatat bahwa sangat umum di zaman itu, walaupun orangnya bukan warga negara Roma, tapi juga harus tetap dicatat karena mereka berada di bawah pemerintahan Romawi. Gitu. Nah, ada sesuatu nih dokumen namanya British Museum Papyrus nomor 904 yang tertanggal di tahun 104. Ini menunjukkan sebuah perintah untuk sensus yang mencatat gini. Semua yang karena alasan apapun sedang tinggal di luar provinsinya dimohon kembali ke kampung halamannya. Jadi karena dari keturunan Daud maka Yusuf harus kembali ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri itu tadi. Nah berikutnya lagi ada papyrus namanya Oxyrhynchus Papyrus nomor 255 yang tertanggal di tahun 48 menunjukkan bahwa sensusnya itu harus melibatkan gini, semua yang tinggal atau hidup bersama saya. Oleh karena itu Yusuf harus bawa Maria kan karena mereka tinggal bersama untuk mendaftarkan diri gitu. Udah mulai kayak gimana gitu kepala kita ya, beberapa udah menguap bahkan gitu kayak apa sih ini dari tadi gitu. Nah sorry ya banyak sejarah Bapak Ibu Saudara sekalian tapi supaya kita tuh bisa lihat bahwa Alkitab kita tuh bukan hanya sekedar dongeng. Bukan hanya sekedar tulisannya orang yang mentang-mentang percaya Yesus. Tapi banyak fakta sejarah lain yang mensupport accuracy atau ketepatan dari Alkitab kita. Nah pertanyaan berikutnya nih gitu. Apakah Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Kan setiap tahun dirayakan tanggal 25 Desember. Happy birthday Jesus gitu. Apakah Yesus lahir di tanggal 25 Desember? Saya kasih jawaban singkatnya. Tidak. Saya selamatkan Anda dari segala kepusingan data dan research ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau Anda mau research boleh sih karena seru juga gitu yang dibaca. Dari semua research dan perhitungan yang dilakukan belum ada ahli sejarah maupun ahli Alkitab yang bisa menemukan tanggal tepatnya Yesus lahir. Kalau kelahirannya, keberadaannya, hidupnya di dunia ini itu udah pasti ya. Banyak saksi matanya, banyak bukti-bukti yang tadi juga sudah kita lihat. Tapi secara tanggal lahir belum ada yang bisa memastikan. Lah berarti gak sah nih berarti. Jangan-jangan loh ya. Lu kalau tanggal lahirnya aja gak tahu. Wah masa bisa orangnya ada. Oh contoh gampangnya, pemahaman gampangnya gini Saudara, ini yang pertama ya. Ada dua pemahaman yang mungkin siapa tahu kita bisa relate. Yang pertama tuh gini, untuk Anda atau kita yang adalah Cindo, Saudara mohon maaf, ini bukan rasis ya, bukan. Cuma sih gini, untuk yang Cindo-Cindo loh ya kan kayak Chinese Indonesian ya kan, yang mungkin model-modelnya kayak saya gitu, casing boleh Cina, suruh ngomong bahasa Cina tidak bisa gitu. Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian kan ada gini ya, engkong-engkong atau emak-emak atau buyut-buyut yang udah gak tahu lah generasi keberapa ya kan. Pernah gak sih yang punya kayak mereka tuh juga gak tahu lahirnya tanggal berapa. Ya kan saudara, ada kayak mereka juga gak tahu mereka lahirnya tuh tahun berapa, ya lupa gitu. Ya waktu zamannya maco ya belum ada gitu ya saudara ya. Nah belum lagi gini, ditambah lagi dengan penghitungan Chinese calendar lah, inilah dan lain-lain, umurnya harus ditambah dan mereka ya kira-kira lah umurnya sekian. Ya kan saudara, ya kira-kira lah berarti mungkin tahun segini gitu. Nah saya aja nih Bapak Ibu Saudara sekalian, Eliseba Sutopo nih namanya ya kan. Nah waktu itu akong saya Gersom Sutopo sendiri, saya tidak tahu tahun lahir persisnya dia itu di tahun berapa. Padahal ini generasinya tidak jauh, dia ini cuman 2 generasi di atas saya gitu. Papanya Pastor Lukas kan. Itu saya nggak tahu dia itu lahir persisnya di tahun berapa. Karena dulu waktu masih kecil banget secara tidak sengaja saya tuh lihat KTP-nya, saya lupa tahun 1919 atau 1918 antara itu. Terus habis itu dihitung. Aduh paling sungkan tuh kalau orang nanya, oh jadi waktu itu akong itu meninggal umurnya berapa? Bingung saya, kayak tahun berapa ya? Kalau gak salah ya berarti mungkin 100. Tapi tambah Chinese calendar 101. Tapi terus kemudian kok
kok ada yang bilang 102. Jadi sebenarnya berapa? Wes pasnya berapa lah, ini kita sudah ndak cuan. Ya kan? Pasnya berapa lah gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, orangnya ada kan? Ada. Dihormati kan? Iya. Diperingati, direkam. Maksudnya bukan hanya akong saya, enggak ya. Tapi yang menjadi anggota keluarga Anda, ya kan orangnya kan juga ada. Atau kadang kita nggak tahu, dikasih tahu ini loh fotonya, ini emak buyutnya, emak buyut kita, ini emaknya emak. Oh banyak banget kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi orangnya ada. Dirayakan, dihormati, diakui tanpa tahu tanggal persis kelahirannya itu tanggal berapa. Karena yang lebih penting daripada itu adalah keberadaannya, kehidupannya, dampak yang dia beri, influence yang dia sebarkan. Nah, yang kedua nih, misalnya kita lebih paham. Ini sudah zaman sekarang nih. Di Indonesia, bagian yang masih pedalaman-pedalaman, Saudara. Masih ada loh orang yang nggak tahu tanggal lahirnya itu tanggal berapa, tahun lahirnya tahun berapa, dikira-kira aja. Ada banget sampai sekarang. Kadang tulisan di KTP pun nggak akurat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya perkiraan aja, padahal itu sudah Indonesia zaman sekarang. Sekitar kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, saya tuh waktu itu pernah menerima seorang asisten rumah tangga di rumah saya. Terus saya kan nanya, oh mbaknya ini usia berapa? Terus dia tuh bilang gitu, 40 berapa. Terus saya kan minta KTP-nya gitu. Terus dia bilang, oh tapi yang di KTP itu salah non, katanya gitu. Oh oke. Jadi gimana? Iya waktu itu soalnya ya bingung, nggak tahu tanggalnya tanggal berapa. Nah Saudara, nggak tahu tanggalnya tanggal berapa, ya pokoknya ditulis gitu dulu. Jadi di KTP dia umur 40 sekian, dia bilangnya dia umur 40 sekian, tapi kalau dilihat potongannya kayaknya sudah 50 sekian ini mbaknya. Itu yang mana yang benar? Nggak tahu, tapi orangnya ada. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian, keberadaannya ada, kehidupannya ada. Dan orang-orang yang seperti itu mungkin dia memberikan dampak untuk orang-orang di sekitarnya. Nah demikian juga dengan tanggal kelahiran Yesus. Tanggal persisnya tanggal berapa? Belum ada yang bisa menemukan. Mungkin di kemudian hari siapa tahu ya kan. Tapi as for now belum ada yang bisa menemukan. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah Yesus lahir, kan? Dia hidup di dunia ini, membuat perubahan yang begitu besar dan signifikan untuk dunia ini. Dia disalibkan, dia mati, dia bangkit kembali, dia naik ke sorga. Dan suatu hari dia akan datang kembali menjemput Anda dan saya. Katakan amin. Nah sehingga poinnya bukan tanggal berapa ini itu argumen dan lain sebagainya. Tapi poin pentingnya adalah dia lahir, dia hidup di dunia ini membuat perubahan yang begitu besar. Dia disalibkan, dia dibangkitkan kembali, dia naik ke surga, hidup sampai sekarang. Dan suatu hari dia akan menjemput kita kembali. Nah sejak abad keempat, yaitu tahun 336 pada pemerintahannya Konstantin. Maka dipilihlah tanggal 25 Desember untuk merayakan kelahiran Yesus. Memperingati kelahiran Yesus di setiap tahunnya karena itu sesuatu yang harus diperingati. Tapi poinnya bukan di tanggal aslinya. Poinnya adalah Yesus lahir, hidup di dunia ini, membuat perubahan yang begitu signifikan untuk dunia ini. Mati bagi kita, bangkit bagi kita, naik ke surga, hidup sampai sekarang. Dan suatu hari akan datang lagi buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dari tadi kita sudah lihat other resources, sumber-sumber yang lain. Sekarang saya mau ngajak kita lihat ke Alkitab kita. Nah, kita akan mulai dari Matius 1. Wah, kalau Anda tuh buka Alkitab fisik gitu ya, Alkitab Perjanjian Baru, oke, klik. Halaman pertama, Matius 1. Yang kita jumpai adalah, ini Saudara, silsilah Yesus Kristus. Ya ampun, kalau mau nulis buku itu mbok ya introduction-nya itu yang menarik gitu loh. Ya gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ini kayak pagi-pagi sudah silsilah Yesus Kristus. Terus ini adalah bagian yang ini kan, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudara. Yehuda memperanakan Serah dan jadi kalau Anda mulai membaca Alkitab, resolusi tahun baru. Hari ini mau baca Alkitab. Ya kan? Mau buka perjanjian lama satu pasal, perjanjian baru satu pasal. Buka perjanjian baru, section pertama Anda udah kayak, kok ngantuk ya? Ini adalah bagian yang biasanya antara dua. Nomor 1, Anda skip langsung
gak kuat aku. Bagian berikutnya, ya kan? Atau yang kedua, aduh ya masa ya baca Alkitab aja masih curang-curang kita ini. Gak apa-apa lah, tak baca cepet pokoknya kan sudah lewat, sudah baca ya terus. Jadi kan dibaca seret, pokoknya cepet aja gitu. Ya mana tahu ini kan lagi banyak teman-teman yang sedang hamil-hamil dan mengandung-mengandung. Nah ini referensi nama ya mungkin kalau cari nama anak gitu. Kan pokoknya aja cepet-cepet lah gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, it is there for a reason. In fact, for many reasons. Ya kan, dicantumkan tuh ada alasannya pasti. Gitu. Nah, kita akan lihat yang ini, aduh, sudah kayak gila keren banget. Waktu saya mempelajari, bisa gitu ya? Dari sesuatu yang kita anggap sebenarnya kelihatannya tidak penting. Kita lihat sama-sama ya, dari setelah semua nama-nama itu dijabarkan. Kita lihat closingnya nih, Matius 1 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya, Matius 1 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Oke, jadi 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai Babel. 14 keturunan dari Babel sampai Kristus. Kenapa kok dicatat 14? Sudah kalau digali sebenarnya 14 ini punya makna yang begitu luar biasa. Tapi karena terbatasnya waktu itu pembahasan untuk another time. Tapi sekarang yang akan kita lihat adalah gini. Tadi kan 14 dari sini sampai sini. 14 dari Daud sampai Babel. 14 dari Babel sampai Yesus. 14-nya ada 3 kali betul. 14 dikali 3 hasilnya adalah 42. Ya kan? Jadi ada 42 generasi dari Abraham sampai Yesus. Simpen dulu ya saudara, simpen dulu ya 42 generasi. Oke, 42 generasi. Waktu bangsa Israel itu muter-muter di padang gurun selama 40 tahun lebih. Mereka itu kan berhenti-berhenti. Ya kan saudara? Waktu Tuhan bilang, berhenti di sini, berhenti. Buka kemah dan lalala. Oke, waktu Tuhan bilang jalan, jalan lagi. Oke, setelah berapa lama, oke berhenti, berhenti lagi dia di situ. Ya kan, mereka melakukan pemberhentian. Perhatikan ini, saudara. Sepanjang mereka di padang gurun, keluar dari Mesir, ya kan, menuju tanah perjanjian, mereka berhenti sebanyak, perhatikan, 42 kali. Dari sejak keluar dari perbudakan di tanah Mesir, sampai suatu hari mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka melakukan 42 pemberhentian. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, perbudakan di Mesir itu sering digambarkan sebagai kehidupan kita yang dulunya diperbudak oleh dosa. Oke? Kemudian setelah itu masuk ke tanah perjanjian artinya kita jadi orang yang merdeka, kita punya relationship dan akses langsung dengan Tuhan dan seterusnya. Kita punya inheritance bla 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 bla. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian perhatian. Tadi ada 42 generasi dari Abraham sampai Yesus. Kemudian bangsa Israel mengalami 42 kali pemberhentian. Seolah-olah ini menubuatkan dan menunjukkan kedatangan Sang Mesias, pembebas sejati yang akan membebaskan kita nih bangsa Israel dan Anda dan saya. Membebaskan kita semua dari perbudakan dosa. Untuk kita punya hidup di tanah perjanjian yang sejati. Yaitu suatu hari hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kita punya relationship dan akses langsung kepada Tuhan untuk kita semua. Berarti Yesus, He is the final destination, He is the final stop untuk iman percaya Anda dan saya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling keren dan luar biasa buat Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, 42 generasi dan 42 pemberhentian di padang gurun menyambut lahirnya Sang Pembebas yang akan membebaskan Anda dan saya dari perbudakan dosa, lalu masuk kepada terangnya yang ajaib katanya, yang menerangi setiap kehidupan kita sehingga hari ini 2000 tahun kemudian di tahun 2024 kita bisa declare 2024 we will shine. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Sang Terang itu sendiri lahir untuk kita dan bahkan lahir di dalam setiap kita.
So crazy. He is the true redeemer. Dia adalah pembebas yang sejati bagi kehidupan saudara dan saya. So, dengan segala bukti-bukti ini, dengan segala pembelajaran kita hari ini, dengan semua yang dari tadi, aduh fakta sejarah mungkin Anda dengar namanya udah keriting. Mengerti bahwa kelahirannya udah ada, terbukti bukan hanya oleh Alkitab tapi juga oleh catatan sejarah yang lain. Bahkan orang yang bukan Kristen sekalipun mereka mendukung dan mencatat fakta itu. Memahami bahwa oke, lahirnya bukan 25 Desember tapi bukan itu poinnya, tapi dia lahir dan ada buat kita. Memahami bahwa 42 generasi dan 42 pemberhentian mereka sync together. Mengarahkan kita kepada Mesias sang pembebas itu. Dan dia lahir di dunia ini untuk kita. Pertanyaannya buat kita hari ini. With all that. Apakah Yesus lahir di hati kita? Apakah Yesus lahir di hati kita? Karena tujuan kelahirannya di dunia adalah untuk Anda dan saya. Untuk kita bisa punya akses kepada Bapa secara langsung melalui Dia. Apakah Yesus lahir di hati kita? Sejarawan membuktikan. Fakta-fakta sejarah membuktikan. Firman Tuhan menceritakan. Tapi apakah Yesus lahir di hati kita? Di tengah segala keriuhan, di tengah segala festivities, di tengah segala semarak dan perayaan ini yang akan kita jalani sepanjang bulan ini. Apakah Yesus lahir di hati kita? Dia sudah mengubah surga dan dunia, menentang segala kemungkinan. Karena pribadi Tuhan jadi manusia, wah itu aja udah gak masuk akal. Terus lahirnya lagi dari perawan, wow itu apa tuh? Apakah kita akan izinkan Yesus lahir di hati kita? Lebih dari seberapa lama kita jadi orang Kristen atau seberapa baru kita di kekristenan atau mungkin seberapa ragu Anda hari ini. Maukah kita hari ini mengizinkan Yesus lahir di hati kita? Dan saudara, selama saya mempelajari semua materi ini, jujur aja sama kayak mempelajarinya keriting banget, ini yang mana yang masuk yang mana enggak. Dari sekian banyak materi dan artikel yang dibaca, saudara, ada sebuah artikel yang buat saya sangat helpful dalam penulisan artikel ini. Artikel ini ditulis oleh seseorang namanya Zachary Leung. Ditulis di tanggal 7 Maret 2024. Dia mungkin bukan orang yang terkenal sampai gimana, kita mungkin juga gak akan pernah tahu dia, mungkin gak akan pernah ketemu sama sekali. Tapi ceritanya tuh keren banget. Dan lewat artikelnya yang sebenarnya adalah, ini artikel studi gitu sih, artikel pembelajaran sebenarnya gitu. Dia menyisipkan detail-detail yang menggelitik dan menggugah hati saya waktu saya tuh baca. Jadi Zachary Leung ini dia adalah seorang ateis selama 50 tahun lebih hidupnya. Over 50 years. Dia sendiri bilang lebih dari half a century, lebih dari setengah abad. Aku nih ateis dia bilang. Dan dia selalu berpikir bahwa Alkitab tuh apa sih gitu. Dan dia selalu berpikir bahwa cerita Natal itu sebuah cerita dongeng yang kekurangan bukti pendukung katanya gitu. Ya cuman yang nulis kan cuman Alkitab aja. Tapi seiring berjalannya waktu, Zachary mencoba untuk membuktikan apakah pikirannya ini memang benar atau pikirannya ini salah gitu. Dia mau research apa gitu, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah semakin dia mencari, yang dia temukan itu malah sangat bertentangan dengan apa yang awalnya dia yakini. Semakin dia mencari, semakin dia menemukan bahwa apa yang ditulis oleh Alkitab dengan bukti-bukti di luar Alkitab, how they all play together and synchronize, itu sangat mencengangkan buat dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini
Dia hidup di Hong Kong dengan berbagai macam gelar, dengan PhD di engineering, computer science, dan banyak sekali prestasi-prestasi lainnya. Tapi sudah dia mengizinkan Yesus lahir di hatinya dan jadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Dari situ dia menulis artikel-artikel dan salah satunya adalah artikel temuan ini yang membantu kita hari ini bisa melihat seberapa powerful bukti kelahiran dan keberadaan Yesus di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengizinkan Yesus lahir di hatinya. Itu tadi seperti Yesus lahir ada di dunia ini. Yesus akan melakukan perubahan yang begitu drastis. By the way, Anda bisa loh jadi Kristen lama banget tapi Yesus gak pernah lahir di hati saudara, bisa banget. Tapi saat dia itu benar lahir di hati kita, dia akan lakukan perubahan yang begitu drastik. Sampai kita tidak akan bisa tahan untuk kita gak cerita ke orang lain tentang apa yang terjadi. Dan minggu-minggu lalu kita diajak untuk kita menuliskan nama-nama orang yang akan kita ajak untuk kenal dan ngalamin Yesus. Dan saudara, kita gak pernah tahu saat seseorang tuh hatinya ditangkap sama Tuhan akan jadi apa. Kalau seorang Zachary Leung yang ateis 50 tahun lebih, Tuhan bisa tangkap dan ubahkan hatinya. Yesus lahir di hatinya. Kalau Anda dan saya, Tuhan bisa ubahkan karena kita izinkan dia lahir di hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita gak pernah tahu orang atau nama yang Tuhan tuh titipkan kepada saudara dan saya. Tuhan mau lakukan apa dalam hidup mereka? Akankah ada Zachary Leung yang berikutnya? Waktu Tuhan menjumpai hidup orang ini dan Yesus lahir di hati mereka. So hari ini biarlah semua bukti-bukti, semua informasi atau nama-nama yang bikin keriting ini saudara. Semua hal yang kita pelajari ini meneguhkan kita di dalam Yesus. Untuk membuat kita memastikan di musim Natal ini kita bukan hanya sibuk, kita bukan hanya enjoy, kita bukan hanya happy, kita bukan hanya with all this crazy. Tapi kita mengizinkan Yesus lahir di hati kita. Dan saat kita izinkan dia melakukan itu, kita bawa orang lain untuk juga ngalamin Yesus lahir di hati mereka. Hal yang sangat powerful dan luar biasa akan terjadi. Kita pejamkan mata kita bersama-sama siang hari ini. Tuhan Yesus. Biar siang hari ini kami menyadari bahwa apa yang kami percayai itu bukan hanya dongeng. Alkitab kami bukan hanya tulisan subjektif orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Tuhan bahkan orang-orang yang non-Kristen sekalipun mereka membuktikan dan mencatat adanya Yesus yang datang ke dunia ini. Yang mana misi utama Tuhan adalah lahir buat kami. Dan hari ini Tuhan dengan semua informasi yang sudah kami dapat, biarlah itu semakin meneguhkan hati kami untuk memastikan Yesus lahir di hati kami. Dan di musim ini Tuhan biarlah kami bukan hanya jadi orang yang semakin egois untuk kami maunya untuk diri kami maunya untuk kesenangan kami. Tapi Tuhan jadikan kami semua alat-alatnya Tuhan. Seperti Zachary Leung yang juga bisa menginspirasi orang lain untuk memastikan Yesus lahir di hati mereka. Kami bawa semua nama-nama yang sudah kami tulis. Kami bawa semua yang sudah kami undang. Kami bawa message yang akan kami kirim. Kami bawa ajakan yang akan kami berikan Tuhan. Kami serahkan semuanya di bawah kaki Yesus. Biarlah Tuhan yang mengurapi. Tuhan sendiri yang menjamah, menjadikan setiap kata-kata kami adalah kata-kata yang efektif. Saat kami ngajak orang, orang tersebut terbuka hatinya bukan karena kami tapi karena Engkau Tuhan. Terima kasih kalau saat kami lemah, Tuhan merangkul kami. Terima kasih buat tangan-Mu yang terus menopang hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan menjadikan kami dengan ajaib. Terima kasih kalau melebihi semua yang bisa kami pikirkan. Itu yang Tuhan rancangkan buat setiap kehidupan kami.
We praise you Jesus today. Di tempat kita masing-masing, boleh kita tadahkan kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau rangkulku saat ku lemah, tanganmu yang tolongku. Kau pelitaku, kau pelita dalam gelapku. Terang dunia itu yang menerangi kami. Terang jiwaku. Engkau yang sembuhkan luka. Engkau Tuhan hidupku. Dengan berdiri bersama-sama. Mengalirlah damai-Mu. Hatiku kuat karena-Mu. Kejadianku ajaib. Ku kuat karena salib-Mu. Percaya lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Terima kasih Tuhan. Kau membuatku indah, berharga bagi-Mu. Rancangan-Mu indah, yang terbaik bagiku. Angkat kedua tangan kita sama-sama yakini. Kau membuatku indah, berharga bagi-Mu. Rancangan-Mu Yakinkan kami bahwa Tuhan yang sedemikian mulia, itulah yang membuat kami menjadi mulia Tuhan. Terima kasih buat kedatangan-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan ingatkan kami bahwa Engkau bukan hanya dekat dengan kami, tapi Engkau ada di dalam setiap kami Tuhan. Dan di musim Natal ini biar kami semua menemukan bahwa Yesus again and again lahir di setiap hati kami, membarui kami terus, membentuk kehidupan kami terus menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kami keluar dari tempat ini dengan iman dan percaya yang semakin diyakinkan bahwa kami mempercayai Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang hidup sampai hari ini ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, boleh sekali lagi kita tadahkan kedua tangan kita bersama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh,
bukai kesempatan dan pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami, guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan dimanapun kami berada, apapun situasi kehidupan kami, ingatkan kami damai Tuhan dan terang Tuhan itu ada di dalam setiap diri kami, dan Engkau ada bersama kami, ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, pulangkan kami semua dengan damai-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa siang hari ini. God bless you all, Omega Church. Have a great week ahead.